مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana biibadihi khabira basira. Tabarakallati ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allazi ba'atsa bil haqqi basyira wa nadhira. Wa da'iya ilallahi bisnihi wa siraja munira. Allahumma shalli ala wa alaihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih dipertemukan di hari ini, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berkah. Alhamdulillah kita melanjutkan bincang Ramadan kita. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat untuk kita melanjutkan bincang-bincang kita bersama dengan Al-Ustadz Laude Ismail MTHI. Beliau adalah salah satu tokoh di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dialah salah satu juga tokoh di lingkungan masyarakat, baik di tempat tinggalnya maupun di kampungnya sendiri. Beliau adalah sosok yang patut kita teladani karena beliau begitu banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kesabaran dan keikhlasan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang terbaik kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Baik, karena ini adalah sudah masuk ke malam ke puasa ke-20. Alhamdulillah telah kita lalui 19 Ramadan. Semoga puasa kita, amal ibadah kita, baik yang wajib maupun sunnah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah pada bincang kita kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Alhamdulillah karena kita berbicara mengenai meraih malam Lailatul Qadar, maka ada beberapa persiapan yang perlu kita persiapkan. Apa-apa saja, bagaimana sikap kita, apa yang perlu kita lakukan, amalan apa yang kita ingin laksanakan. Semoga kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ini Ramadan yang terakhir untuk kita, semoga menjadi Ramadan yang penuh berkah dan mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala, itu surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita mendengarkan tausiah kita Al-Ustadz Laude Ismail Ahmad MTHI. Untuk itu saya persilahkan dengan Allah. Ya, terima kasih banyak Adinda Hairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat dimanapun berada yang menyaksikan video ini yang kami muliakan. Alhamdulillah hari ini menjadi hari ke-20 bincang pagi Ramadan kita, dan insyaallah nanti malam kita sudah memasuki malam pertama akhir 10 Ramadan, di mana Rasulullah memberikan kita motivasi yang sangat kuat untuk memotivasi diri kita bahwa di akhir Ramadan ini ada satu malam yang jika kita beribadah di malam-malam itu, maka kita akan mendapatkan kemuliaan berupa ibadah seperti ibadah 1000 bulan.
Para pemirsa yang saya hormati, saya mengucapkan persoalan Lailatul Qadar ini masalah ghaib. Ya, dalam pengertian tak satu pun manusia yang bisa mengetahui pasti kapan datang malam ini. Jika Nabi menjelaskan bahwa di akhir-akhir Ramadan itu adalah waktu-waktu yang mungkin terjadinya, maka saya bisa mengatakan bahwa boleh jadi apa yang Nabi katakan itu berdasarkan pengalaman spiritualnya, bahwa beliau ketika berRamadan kadang-kadang menemukan malam yang mulia ini mungkin di malam 21, mungkin malam 23, 25, 27, 29. Yang pasti bahwa malam ini cuma datang sekali dalam sebulan di bulan Ramadan ini. Kenapa Allah rahasiakan? Hikmahnya adalah supaya kita sebagai hamba-hambanya berusaha keras untuk mencarinya. Karena jika sekiranya Allah menyebutkan secara pasti bahwa malam itu datang di malam 25 misalnya, maka orang hanya akan fokus ibadah di malam itu saja dan meninggalkan malam-malam yang lain. Tapi inilah rahasia dari Allah. Agama Allah ini di satu sisi dia memberikan janji-janji yang mulia, meskipun janji itu kadang-kala sifatnya abstrak, sifatnya belum kita lihat secara kasat mata. Para pemirsa muslim yang bahagia, yang kedua adalah kita meyakini malam ini. Kita meyakini malam Lailatul Qadar. Kemudian hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan? Sebenarnya jika 20 hari kita jalani Ramadan ini dengan kualitas terbaik, spiritual terbaik, maka insya Allah sudah ada kekuatan spiritual yang kita siapkan untuk bisa merasakan atau menikmati indahnya malam-malam ini. Ya. Tapi jika misalnya 20 malam pertama ini kita gagal menghidupkannya, karena ada juga fenomena masyarakat kita, nanti mereka punya semangat ibadahnya di akhir-akhir Ramadan. Ya, padahal sebenarnya yang diukur itu bukan amalianya. Jadi saya ingin katakan begini, bahwa indikator seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan pada persoalan bahwa ketika dia beribadah di malam itu maka dia mendapatkan kebajikan seperti ibadah 1000 bulan. Tetapi yang paling utama adalah apakah spiritualitasnya itu mengubah dirinya. Karena banyak orang-orang yang secara tiba-tiba berubah gitu. Yang dulunya dia malas ke masjid, tiba-tiba setelah Ramadan rajin ke masjid. Nah, boleh jadi orang-orang seperti inilah yang mendapatkan hidayah Lailatul Qadar itu. Ya, atau mungkin orang itu tetap istiqomah dengan sikapnya, tetap istiqomah dengan pilihan-pilihan kehidupannya. Nah, boleh jadi mereka-mereka itulah yang sebenarnya mendapatkan kemuliaan malam itu. Jadi kita jangan terjebak ya, karena sekali lagi saya ingin katakan bahwa ya fenomena kita hari ini seperti itu. Sekiranya ini bukan masa pandemi, maka kita yakin mulai nanti malam Masjid Al-Markas, Masjid Raya, Masjid Telkom itu penuh. Bahkan kadang-kala ada umat kita yang hanya fokus di malam ganjil. Malam ganjilnya dihidupkan, malam genapnya off. Ya, 21 dia in, 22 off, 23 in lagi gitu. Itu saya kira seakan-akan kita sudah memastikan bahwa malam-malam itu sudah malam Lailatul Qadar. Jadi ini sebenarnya uji keimanan kita. Ya, uji keimanan kita, apakah kita benar-benar itu beribadah karena Allah, atau kita hanya beribadah karena ingin mendapatkan malam ini. Jadi para pemirsa soimin soimat yang berbahagia, kita mesti hati-hati. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa segala ukuran keberhasilan ibadah kita itu pada dasarnya pada aspek perubahan perilaku, ya, sikap, akhlak kita. Karena orang tidak bisa mengukur
kualitas ibadah orang lain. Kita hanya bisa melihat dari sikapnya, dari akhlaknya, dari tutur katanya, ya, sejauh mana dia bisa berkontribusi pada kemanusiaan, pada kehidupan. Itu ya tanda-tanda keberhasilan dari ibadah itu. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, berkaitan dengan amalan, saya kira ya saya tidak bisa membagikan amalan yang sifatnya ini ya, karena ya kadangkala orang tidak percaya dengan amalan ini. Orang hanya biasa menghidupkan malam ini dengan sholat tahajud, dengan sholat tasbih, sholat tobat, sholat hajat. Nah, tapi di dunia tasawuf, ya, dunia tarekat, ya kadangkala itu mereka punya amalia tersendiri. Ya, misalnya saya ingin berikan satu contoh, misalnya di malam-malam ini orang memperbanyak membaca surah Al-Qadar. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ya, seberapa banyak jumlahnya ya kita baca sebanyak-banyaknya. Nah, meskipun batas minimalnya misalnya 41 kali. Atau yang kedua misalnya kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Ya, artinya kita memohon kepada Allah di malam-malam kemuliaan ini, kita jadikan sebagai malam permohonan ampunan kita, malam pertobatan kita. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, jadi kita harus memperbaiki semangat ibadah kita di akhir-akhir ini. Ya. Karena selain dia turun, ya, memuliakan hamba-hambanya yang beribadah, malam ini juga dia akan menetapkan, malam-malam ini pula akan menetapkan perjalanan takdir kehidupan hamba setiap makhluknya. Ya, jadi ya, kalau kita berdoa di malam-malam akhir ini, kita memohon takdir buruk dihapus, takdir baik didatangkan, mungkin Allah akan mendengarkan doa-doa kita ini. Nah, jadi Lailah Al-Qadar diantara maknanya adalah malam penetapan. Dia menetapkan kembali ya takdir perjalanan kehidupan kita. Jadi dia sudah menetapkan takdir secara utuh di Lauh Mahfuz sana, tapi dia bisa mengubah dengan doa-doa kita, dan Allah menerima doa-doa itu ya di malam-malam Al-Qadar ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita keimanan yang kokoh. Kita mulai nanti malam, kita hidupkan malam-malamnya dengan ibadah-ibadah. Jika tidak bisa sepanjang malam, ya paling tidak ya menjelang sahur ya di jam 2, jam 3 kita bangun tahajud, kita bangun beristighfar kepada Allah, ya, kita bangun berzikir, membaca Quran. Paling tidak kita merasakan kesyahduan malam ya di tengah hamba-hamba yang lain sedang tidur pulas ya. Kita menikmati kesyahduan malam, dan boleh jadi di malam-malam itu para malaikat-malaikatnya sedang turun menyaksikan hamba-hamba Tuhan yang sedang beribadah kepada Allah. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Adinda Airi. Baik. Alhamdulillah, luar biasa usia yang diberikan Ustaz mengenai tentang malam Lailatul Qadar. Karena kalau kita berbicara mengenai malam Lailatul Qadar, begitu banyak umat Islam yang berlomba-lomba untuk mencapai malam itu. Ya. Bahkan banyak orang yang betul-betul memfokuskan malam-malam ganjil. Ya. Tidak memfokuskan awal Ramadan 1 sampai 10. Ya. Banyak orang-orang yang tidak terlalu fokus sama itu. Ya. Bahkan orang berlomba-lomba pada malam 10 terakhir Ramadan. Padahal bukan esensinya yang ini, yang Allah inginkan sebenarnya. Ya. Jadi mungkin banyak pemirsa ingin mengetahui bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar itu tidak perlu kita incat sebenarnya. Kita hanya fokus untuk beribadah selama bulan suci Ramadan ini. Karena yakin dan percaya di awal Ramadan sampai akhirnya Ramadan, Allah begitu adil untuk memberikan semua amalan sesuai dengan niat dan amalan yang kita perbuat. Mungkin saya ingin bertanya kepada Al-Ustadz Ya. mengenai malam Lailatul Qadar ini, karena mungkin banyak dari pemirsa, mungkin saya mewakili pemirsa. Ya.
berbicara mengenai tentang malam Lailatul Qadar, ini ada dua persepsi, Ustadz. Ya. Ada yang mengatakan di malam 17 Ramadan, ada pula yang mengatakan di malam 27 Ramadan. Sehingga banyak umat muslim saat ini yang terfokus sama kedua malam itu. Apakah ketika kita terfokus kepada dua malam itu, apakah ini tidak mengurangi nilai-nilai ibadah kita sebenarnya, karena kita hanya betul-betul ada dalam niat untuk fokus sama dua malam itu, Ustaz? Mungkin bisa diberikan pencerahannya, Ustaz? Jadi tadi saya katakan Adinda Hairil bahwa ya ibadah dalam agama kita ini sangat bersifat ujian, yang menguji keikhlasan kita dalam beribadah. Jadi kalau misalnya ada sebagian umat yang hanya fokus di malam 17, malam 27 itu artinya dia hanya beribadah orientasi Lailatul Qadar. Padahal ibadah itu mesti berorientasi pada pemenuhan jiwa spiritualitas kita. Yang jika itu mencapai kualitas terbaik akan membekas pada diri kita. Dan itu akan melahirkan akhlak-akhlak dalam kehidupan sosial kita. Ya. Jadi jangan terjebak pada kuantitas nilai bahwa kita ini kalau beribadah dapat 1000 bulan gitu. Jangan terjebak pada itu. Ya. Memang mungkin pada tingkat keawaman kita umat boleh saja itu, tapi ya saya kira akan mengalami kegagalan spiritual jika kita hanya fokus pada aspek nilai, ya. tidak pada aspek kualitas pribadi spiritual. Ya, jadi tentang pandangan tadi Adinda ayat 17 sama 27, ya memang di antara kemuliaan malam ini karena pertama kali Quran turun. Dan para ulama sepakat bahwa turunnya itu malam tanggal 17 Ramadan. Nah, tetapi kemudian informasi kenabian, hadis-hadis Nabi itu menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu ya, mungkin pertama kali turunnya itu di malam 17 saat Al-Quran turun, tapi di malam-malam berikutnya sesuai pengalaman spiritual Nabi lebih banyak menjumpainya di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Ya, 21, 23, 25, 29. Jadi sebenarnya dalam pemahaman saya, jika ada hadis Nabi yang menjelaskan bahwa datangnya malam itu malam-malam ganjil, saya lebih memahaminya bahwa itu informasi Nabi berdasarkan pengalaman spiritualnya. Ya, karena tadi saya katakan bahwa ini malam-malam yang gaib, malam rahasianya Allah, kapan datangnya. Jadi jika Nabi menyebutkan tanggal-tanggal ganjil itu boleh jadi pengalaman Nabi. Jadi mungkin Nabi pernah menjumpai ini malam 21, dia pernah jumpai malam 23, dia pernah jumpai malam 25, malam 29. Ya, makanya ini juga tetap menjadi ujian kita. Jadi kenapa Nabi kemudian menyebutkan malam-malam yang banyak ini? Supaya kita berusaha sekuat tenaga dan tidak hanya menghidupkan satu malam saja. Jadi seperti yang tadi Adinda Hairil sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita ini dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sudah menghidupkan malam-malamnya, maka insya Allah kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan malam itu. Nah, tinggal kita berusaha bagaimana kemuliaan itu ya, kita buahkan, ya, kita aktualkan pada karakter perubahan sikap kita. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Jadi jangan hanya merasa dapat pahalanya 1000 bulan, tapi kualitas pribadinya, kualitas karakternya tidak berubah. Jadi ini mungkin yang menjadi masalah kita. Jadi sekali lagi Adinda Hairil, ya ini sudah menjadi fenomena umat sepanjang tahun. Ya, sayangnya tahun ini ada penghalang wabah. Ya, seandainya tidak ada wabah ini kan insya Allah malam ini, malam 21, semua masjid sudah mulai dipenuhi oleh umat.
tapi semangatnya hanya di malam-malam ganjil. Nah, dan semangatnya juga itu hanya Ramadan saja. Ya, sebenarnya para pemirsa yang saya muliakan, jika Allah mengajak kita untuk menghidupkan malam-malam ganjil akhir-akhir Ramadan ini, 10 akhir Ramadan, sebenarnya pesan intinya adalah karena spiritualitasmu telah mencapai pada posisi tertinggi, ya, dari 20 hari pertama Anda hidupkan, kemudian Anda lagi fokus di malam-malam 10 ini, maka idealnya pasca Ramadan Anda benar-benar menjadi ahli ibadah yang kehidupannya sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hanya Anda sekedar mencari Lailatul Qadar, setelah Ramadan Anda kembali kepada kebiasaan lama, itu kegagalan beragama. Kita mengalami kegagalan beragama. Ya. Jadi saya kira mungkin itu ya, Dinda Heril, tentang pertanyaan. Baik, luar biasa penjelasannya, Ustaz. Masya Allah. Nah, itulah Ustaz. Jadi sebenarnya dalam beribadah ini, Ustaz, sebenarnya kita ini harus tidak hanya terfokus sama malam-malam yang banyak, yang betul-betul mengatakan ini malam yang paling banyak amalnya kalau kita lakukan. Ya, sebenarnya Dinda Heril, setiap malam itu ada malam kemuliaan. Jadi seper-2, seper-3 malam, waktu-waktu yang sangat syahdu untuk menyapa Tuhan, tiap malam hadir. Jadi sebenarnya ini hanya ingin menunjukkan, hanya ingin menunjukkan kemuliaan bulan yang suci ini, ya, bahwa menjadi berbeda, ya, menjadi berbeda malam-malam yang seper-2, seper-3 malam itu jika Anda hidupkan di malam di bulan Ramadan. Gitu. Jadi kalau Anda hidupkan di bulan-bulan lain, itu hanya komunikasi personal Anda kepada Tuhan dan nilainya nilai biasa. Tapi kalau Anda hidupkan di malam-malam akhir Ramadan, di seper-2, seper-3 malam, maka nilainya menjadi nilai yang berubah, menjadi 1000 bulan. Tapi 1000-nya itu bukan pada kuantitas nilai angka sebenarnya, tapi bagaimana diri ini mengubah seluruh sikap, karakter kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ya. Karena kan visi kenabian, kualitas kemanusiaan kita kan dilihat pada akhlak kita, ya, pada karakter kita. Jadi ibadah kita itu mesti membentuk pribadi yang baik, pribadi yang berkarakter. Ya. Jadi mungkin itu intinya ya, Dinda Heril, ya, supaya umat ini jangan lagi terjebak pada angka-angka pahala gitu. Makanya ulama-ulama sufi kan tidak lagi mengejar itu. Seperti Rabi Al-Adawiyah, dia mengatakan ya biar saya ke neraka tidak apa-apa, yang penting di neraka itu saya menjumpai Tuhan gitu. Daripada saya ke surga tapi di surga tidak ada Tuhan, tidak ada gunanya gitu. Ya, karena mereka rindunya untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan untuk mendapatkan nilai itu. Ya, jadi ulama-ulama sufi itu kan macam-macam ya, ada mahabbah, ada ittihad, ada fana, ada baqa. Tapi ujungnya adalah bagaimana jiwa mereka itu sudah dihiasi oleh nama-nama Tuhan, ya, oleh Allah dalam diri. Jadi bukan lagi ikatan duniawi yang mereka kejar. Nah, kalau kita berhitung pada angka-angka, sebenarnya angka-angka itu angka-angka duniawi. Jadi hanya pada aspek duniawi orang-orang berangka-angka. Tapi kalau aspek urawinya bukan angkanya mau dicari, tapi kualitas pribadi membentuk dari angka-angka itu. Ya, misalnya begini, ada mahasiswa ketika ikut mata kuliah saya kasih A misalnya, dapat 4 gitu. Itu cuma angka gitu. Tapi apakah angka 4 itu menggambarkan otak dia, akal dia? Kan wallahu a'lam. Ya, jangan-jangan saya subjektif kasih 4, atau jangan-jangan ketika ujian final dia menyontek misalnya, kan wallahu a'lam. Tapi ketika akal pikirannya, karakternya menggambarkan nilai itu, itulah sebenarnya nilai dia. Jadi jangan mengukur nilai seseorang pada sisi akademik hanya pada angka IPK gitu ya. Tapi bagaimana kita ini manusia, ya, insan-insan
akademik, insan-insan sosial itu berkontribusi pada kemanusiaan sejati. Ya, mungkin begitu ya Dinda Heril. Ya, Masya Allah. Mungkin Ustadz sebelum kita tutup masih ada satu pertanyaan Ustadz. Ya. Kan kita sekarang kan di dalam suasana PSBB dalam menangani virus corona ini Ustadz. Dulunya kan tadi sudah disampaikan ketika sudah memasuki malam 10 Ramadan maka umat muslim berlomba-lomba untuk itikaf di masjid. Dan sekarang kan kita himbauan untuk pemerintah kan tidak ada itikaf untuk bagi zona yang merah. Ya. Pertanyaan saya Ustadz, apakah ketika kita melakukan juga ibadah itikaf di rumah, apakah kualitas pahala apakah sama dengan itikaf ketika kita berada di masjid Ustaz? Ya, mohon penjelasan. Saya pernah menjelaskan Adinda Heril bahwa sehamparan bumi Allah ini adalah masjidnya Allah. Jadi masjid itu tidak hanya terbatas pada bangunan yang khusus namanya masjid, tapi dimanapun hamba Allah bersujud itulah masjidnya. Rumah kita bisa menjadi masjid jika penghuni rumah itu menjadikan rumah sebagai tempat sujudnya. Kita hari ini kan kadang-kala merasa bahwa ya masjid cuma rumah, cuma masjid yang ada menara, ada mimbar, sehingga itulah yang menjadi kesalahpahaman kita hari ini ketika pemerintah melarang kita ke masjid, menghindari masjid, kemudian marah gitu. Karena pikiran mereka masjid itu hanya bangunan yang ada di luar sana. Padahal dari awal Allah sudah menyediakan hamparan buminya ini sebagai masjid hamba, masjid untuk kita, tempat kita sujud dimanapun, di rumah, di masjid. Ya, Adinda Hairil, ya sebenarnya saat hari ini waktu yang sangat tepat ya, secara nasional untuk melakukan itikaf nasional. Jadi siapapun kita, ya, dari pemimpin tertinggi ya, sampai pemimpin terendah sampai rakyat ini, itu harus bahkan semanusia dunia harus melakukan itikaf nasional, merenungi apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Kenapa wabah COVID-19 ini merusak segala sendi-sendi kehidupan kita? Apa dosa kita? Apa salah kita? Dan Tuhan tidak mungkin ya, memberikan ujian seperti ini jika tidak ada salah yang kita lakukan. Pasti ada yang salah dari bangunan kehidupan kita yang kemudian Allah menyapa kita, menegur kita dengan ujian ini. Jadi mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan video ini, ya, kita ajak ya, bagaimana akhir Ramadan ini untuk kita beritikaf secara komunal, ya, secara berjamaah dimanapun kita berada. Ya, mari kita berdoa, mudah-mudahan wabah COVID-19 ini Allah angkat kembali, Allah jauhkan dari kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan kembali dengan normal. Ya, kita bisa ke kampus, bisa ke masjid, ya, bisa mengantar anak-anak ke sekolah. Ini ujian yang sangat berat yang kita alami hari ini, dan oleh karena itu kesadaran diri kita, kesadaran diri bahwa kita telah melakukan sesuatu yang buruk menjadi pintu Allah akan mengangkat wabah ini. Tetapi selama kita merasa benar, ya, tidak ada perasaan salah pada diri kita dan kehidupan kita, maka Allah akan semakin lama meninggalkan wabah ini di kehidupan kita. Jadi mari kita muhasabah, jadikan itikaf sebagai muhasabah diri, evaluasi diri kita masing-masing, apa salah kita secara pribadi, pada keluarga, pada bangsa, negara kita, sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang damai, ya, tanpa ada ujian-ujian yang mengguncangkan jiwa. Mungkin itu ya Dinda Heril. Masya Allah, syukur Ustaz atas masukannya. Mungkin pemirsa sekalian, mungkin inilah bincang-bincang kami bersama dengan Ustaz. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadikan motivasi untuk kita lebih lagi giat, tidak hanya melihat waktu kapan itu mustajabnya waktu itu yang kita lakukan, tetapi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita semata-mata lillahi ta'ala, dan jangan melihat nilai dalam beribadah,
karena kuantitas nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjamin bahwa itu yang membuat nilai kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang kecilnya nilai mampu memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, untuk saat ini mari kita semua bersama-sama membantu pemerintah kita dalam menangani wabah ini dengan bersama-sama tinggal di rumah dengan melaksanakan itikaf, karena itikaf adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita amalkan, karena di dalamnya begitu banyak berlimpah amal. Karena jangan sampai Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita, amalan yang terakhir, amalan yang perlu kita perbaiki. Semoga amalan di bulan Ramadan ini mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan beserta baginda Rasulullah SAW. Amin. Sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini, marilah kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Dan menutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta. Sekian dari saya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.